Ketin soalnya. Oh, clean. Goldland, Skylar, dan Yishunshin. Udah sempat aku mention tadi. Karena tersisa satu kan. Daripada Roger kayak better Yishunshin gak sih? Iya. Karena ketika terkena Blazing Duet, itu kan dia masih punya Traceless. Sama satu, problemnya adalah Apa? ketika snowball yang dilakukan oleh seorang Roger ini masih membutuhkan momentum. Kalau Yishunshin ini, dia bisa melakukan one by one situation, apalagi dengan Lancelot di late game. Yes. Lancelot bisa dibotakin rambutnya. Tapi aku suka banget pick clean. Karena kita tahu sendiri bahwa Cloud dari dulu sangat kocar kacir. Dari kalau dulu. clean. Dari dulu. Dari dulu dan bahkan ini untuk head to head di early-nya Aha. clean megang. Clean megang. Oke. Wah, oke, lumayan menarik ya. Iya, untuk sekarang dari pick-pickannya lumayan menarik. Dan emang XP laner ini Yuzong bisa ya, Ji? Tapi belum terlihat seperti apa, Be. Jadi masih penasaran Apaan dari sih yang nggak selain Yuzong yang tersisa? lapu-lapu. Opheus. Lapu-lapu. Oh, Tamus dia mau nabrak banget ternyata. Enggak, dia counter Esmeralda, Be. Dia mau counter Esmeralda di early. Dia mau tabrak all-in. Itu Tamus mau nggak mau untuk gelar dia bakal loncat, memberikan kejutan dan langsung saja kita akan menuju ke Land of Dawn. Inilah dia Pisico. Best of 3 series dari RRQ Hoshi versus Onyx PH. Dan inilah menjadi pembuktian siapakah jungler tertajam untuk MPLI kali ini. Kita lihat di mana para pemain dari tim RRQ Hoshi. Bimo Mereka bakal coba diganggu pergerakannya Bimo, tapi Albert berhasil memberikan badannya untuk dilempar dan sepertinya ini tidak akan menjadi satu buah reset untuk seorang Bimo. Dan bahkan lihat Albert sudah level 2, memilih untuk melakukan satu buah orange ball terlebih dahulu karena Little Wondernya bahkan diamanin oleh seorang Kairi, Profesor. Yes, Baloyski datang tentunya untuk memberikan poking damage yang cukup tinggi. Finn-nya bakal terkejar. Lihat Kairi, dia mencuri satu buah opportunity lagi. Jungle milik tuan muda Albert harus tercuri kali ini, Ranger Mas. Alright, bukan hanya itu aja. Posisi di arah bottom lane juga sedikit seru. Sedangkan Pisico masih mau lebih dengan Baloyski. Dipaksa sedikit demi sedikit. Pergerakan dari seorang Marky di arah top lane. Skylar memberikan sedikit poke damage dan bahkan Bimo sudah memberikan satu buah coveran di arah top lane harusnya, Profesor. Dan ini dia yang aku suka dari Clean. Dia poking damage-nya itu ke arah Cloud lebih optimal. Namun kali bakal dihindari begitu saja. Langsung di-deny. Stopper yang bagus dari Bang Pipin dan dijemput juga oleh Baloyski. Bimo tidak menjadi korban. Begitu juga dengan teman-teman dari RRQ Hoshi. Untung saja targetnya tidak terhadap seorang Bimo. Tapi sekali di sana memberikan damage. Lihat Marky menuju ke arah belakang. Terkejut, terheran-heran. Bahkan Dexternya dilempar ke arah belakang. Tidak mendapatkan siapapun. Pisico berhasil menggunakan flicker dengan cukup baik kali ini. Falling Star mengkonek kali ini. Albert ternyata tertangkap. First blood dia berkenal Kairi. Kairi tiba-tiba berada di arah bottom lane. Padahal tadi dia rotasinya ke arah top lane. Dan ternyata tertipu dengan rotasi palsu dari tuan muda Albert. Rotasi palsu yang diberikan oleh pemain Onyx PH membuat seorang Albert tertangkap di bottom lane. Tapi itu dia salah satu yang dimana mereka menggunakan seorang clean untuk hal ini. Yes. Supaya tombak ujung tertajamnya tidak hanya untuk di Albert. Ketika Albert tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan farmingan yang well, masih ada seorang Skylar yang mungkin akan bisa memberikan pressure di arah late game. Nah, itu dia yang akan kita tunggu nanti. Seperti apa late game yang akan diberikan oleh teman-teman dari Onyx PH juga. Karena mereka agak sedikit fall off di late game hanya mengandalkan Marky. Sementara Baloyski, dia bakal terkena poking damage yang cukup tinggi. Depan sana Void Crystal digunakan. Bahkan ada Mountain Shocker. Namun di sisi lain lihat Bimo, dia nempelin ke arah seorang tuan muda Albert. Dan Finn yang bakal dikejar langsung di all-in begitu saja. Dan 3 hero hadir di jungle hanya untuk Finn seorang. Pipin tidak kuat menahan semua damage yang diberikan. Tapi Albert, Bimo sudah menggunakan flickernya. Mencoba dipanah terlebih dahulu. Dan ada clean depan sana dan hilang begitu saja. 1 point kill untuk RRQ Hoshi. Skylar berhasil mendapatkannya. Baloyski berada di garis depan. Psycho memberikan poking damage tapi dari segi gold mencoba dikejar. Psycho udah gak punya flicker lagi. Masih cooldown reduction. Ada Pipin di sana dan bahkan I'm Offended-nya belum ada karena masih level 3 dan Dornan Walking tidak bisa memberhentikan pergerakan dari seorang Kairi. Lihat puncture-nya, dia on point banget dan Tonrosnya ditahan. Dia basic attack dulu sampai benar-benar Pisico keluarin dari flickernya. Kalau udah nggak keluar flickernya, dia baru keluarin Tonros. Dia benar-benar trigger disiplinnya bagus daripada seorang Kairi. 201 dengan 3 point kill. 100% kill participation untuk 3 menit awal. Oh my god, bakal lihat di arah top lane sana. Marky coba untuk mengganggu pergerakan. Ada seorang Bimo, Pipin is coming. Udah ada I'm Offended, sepertinya tidak akan ada yang masuk kembali. Para pemain dari tim RRQ Hoshi melihat ada seorang Kairi di depan sana dan diamankan dengan cukup baik retribution dari seorang Kairi. Yes, dan kali ini Kairi masih belum terhentikan. Dia level 7 sementara tuan muda Albert dia level 6. Perlahan-lahan tapi pasti farming. Dan ingat ini Shunshin butuh farming di bagian sampai dengan late game. Karena early gamenya agak sedikit kurang memang.
Dan benar-benar butuh attack speed yang dibutuhkan oleh seorang Yushun Shin tersendiri. Oke, bahkan ada Bimo dari top lane sana. Mencoba lagi-lagi memberikan sebuah perlindungan terhadap seorang Marky agar lebih aman, nyaman, tentram, dan damai dari segi farmingan. Psycho juga tidak akan melepaskan dari seorang Albert begitu saja. Dia berada di sisi Albert dengan permainan yang cukup baik. Sedangkan di arah bottom lane, saya bakal coba dipaksa. Prevent telah dikeluarkan, Torros ke on point, tapi ternyata masih mampu bertahan. Meanwhile dari top lane sana, Pipin hampir saja menemukan seorang Marky dan Skylar. Satu tembakan terakhir tapi tak sampai, seperti kasih tak sampai. Dan tidak diterima begitu saja, tembakannya ditolak karena Marky terlalu jauh dari posisi yang harusnya diri tembak. Dor meletus balon hijau. Ternyata jawabannya kamu terlalu baik. Meanwhile, Zlarski pada bottom lane mencoba melakukan reset. Cutting ini yang dilakukan terhadap seorang Albert membuat space yang luar biasa bagus terhadap tim Onyx PS. Bayangkan, Araki sedikit terhentikan pergerakan dari segi rotasinya. Emo Venom dikeluarkan, Pipin berada di garis depan. Karim coba ke belakang tapi dengan blessing duet yang berhasil dapetin siapapun. 4.1 Psycho on point dan 2 harus hilang. Skylar save the day. Tapi di sisi lain Kairi memilih untuk mundur ke arah belakang. Double kill. Looking for triple kill tapi tidak ada siapa-siapa di sana, Profesor. Dan bagus banget daripada seorang Skylar. Dia di belakang, dia memberikan dealing damage dengan bebasnya. Kairi coba untuk masuk ke dalam sana. R7 bakal mengambil semua absorb damage yang ada. Bimo juga harus dipaksa untuk mundur dan Skylar masih farming. Ini dia yang tadi sudah disediakan oleh RRQ Hoshi. Walaupun ada Albert dengan menggunakan Shunshin, War X, Assassin, Marksman, tapi untuk di late gamenya mereka juga punya Babang Skylar. Tapi lihat rotasi yang diberikan. Sebuah tabrakan di arah top lane tadi membuat seorang Albert mendapatkan sebuah waktu untuk farming. Yes. Tempat yang nyaman di arah bottom lane. Lane ini didapatkan karena dari segi gold. Dia kita lihat agak sedikit berbanding jauh. Lumayan ya, 1000 gold itu lumayan jauh loh. Yes, dan dia langsung mau OTW Blade of Despair. Kairi. Oke. Ya, Blade of Despair. Blade of Despair, udah ada Legend Sword dan bahkan kalau dari Skylar dia mau OTW entah itu ke Wind of Nature atau bahkan di Menandra Sword, tapi aku lebih setuju kalau itu Wind of Nature. Yes, benar banget untuk one by one situation apalagi Cloud di sana. Polisi ada Bimo bakal coba bertumbangin. Lihat tembakan dari seorang Skylar. Ditembak begitu saja. Skylar menjadi pilihan, masih mencoba di cover oleh Pipin dan hilang. Dua para pemain dari tim Onyx PS gak bisa berdaya di sana. Tanpa adanya Kairi. Kairi bakal memilih untuk mundur terlebih dahulu, tidak bisa memaksakan keadaan dan ini akan menjadi turret mid untuk tim RRQ Hoshi. Lihat Kairi masih ada seorang Marky dan Rising duet dengan flickernya mencoba dilawan. Shutdown didapatkan. World Manipulation kali ini menangkap seorang Kairi dan ditumbangkan. Shutdown. Larut masih bisa bertahan karena dia masih bisa mampu untuk kuat. Sedangkan Marky Dewi Fortuna lagi-lagi masih berada di pundak seorang Marky. Marky tidak tumbang sama sekali dan bahkan masih on track, dia masih farming, namun yang farming lebih banyak adalah Tuan Muda Albert. Dia lagi-lagi mendapatkan satu objektif di arah top lane. Dia benar-benar free banget untuk farming di momentum kali ini. Langsung ada pergerakan juga Baloiski dalam ancaman, flick out keluar, Bimo hanya ngereset dari turtle-nya dan kali ini seperti RRQ Hoshi akan langsung retake karena untuk dari goldnya malah leading untuk RRQ Hoshi 1000 gold saja. Yes, waktu dan lihat langsung aja Tuan Muda Albert memberikan lagu duka untuk damage tambahan. Turtle diamankan oleh seorang Skylar di depan sana. Dari dua player bakal coba dipaksakan keadaan R7 membuka vision. Dua player RRQ dan juga Onyx PS, Kairi dan Albert semuanya retrinya nggak berhasil melakukan turtle. Meanwhile, untuk ada seorang Skylar, damage yang diberikan terlalu besar dari clean-nya 22.000 di menit ke-7 ini sangat-sangat bisa memberikan permainan luar biasa. Albert, satu buah tersekar belakang tapi Kairi terperangkap di zona nyaman dari World Manipulation. Gak ada yang lihat Kairi di depan sana. Kairi masih bertahan hidup. Oh my god, lihat mode kamuflase tuyul kali ini menghilang tanpa jejak seperti para cewek, Profesor. Bahkan langsung di ghosting begitu saja dan masih survive daripada seorang Kairi. Dia masih hidup dan mengumpat di bagian satu bus saja. Pisiko tergocek tapi Skylar dalam ancaman. Vengeance Smash sudah dibuka dan langsung mencoba untuk mengulangkan puncher, namun ada satu Mountain Shocker membuat pergerakan dari teman-teman Onyx PS. Kocer kacir, Marky tumbang, Albert juga harus tumbangkan satu-satu, tapi di sisi lain Baloiski masih survive. R7 ternyata dalam keadaan yang sekarat dan Bimo tidak bisa berbuat banyak. Gak ada nafas untuk kedua belah tim. Tabrak gaming. Siapa yang tidak agresif akan ditumbangkan dalam game kali ini. Lihat, Skylar bakal coba untuk memaksa. Dlarski gak kuat menahan damage yang diberikan dengan peluru-peluru asmara. Membuat seorang Dlarski harus mundur. Mempertahankan satu buat turret. Masih ada Dlarski. Tapi dari segi gold, harusnya dari seorang Skylar yang memimpin kali ini dengan perolehan 6.000 gold. Wah, Marky gila. terpaut jauh di bawah seorang Skylar. Sesama gold laner benar-benar langsung ketutup pola permainannya dan ini clean pick yang bagus banget terhadap Cloud. Karena kita tahu sendiri
sangat sulit sekali untuk Cloud menyentuh ke arah bagian belakang, apalagi itu adalah Clean dengan burst damage yang cukup tinggi. Mau nggak mau Marky harus punya Wind of Nature. Dia harus respect sekarang terhadap dealing damage kritikal daripada seorang Skylar. Dan dia OTW ke arah Blade of Despair loh. Lebih mematikan lagi nantinya, namun di sisi lain Bimo, Baloyski sudah ready untuk melakukan push di arah bottom lane. Oke, bukan hanya itu aja, Profesor KB terhormat Marky di depan sana bakal melakukan clear minion terlebih dahulu. Memilih untuk mundur, mencoba untuk poking damage yang diberikan terhadap seorang Marky. Meanwhile depan sana ada Pipin bersama dengan seorang Physical, Skylar dan juga Albert. Mereka stay by on position, mencoba untuk memaksakan menuju ke arah Bapak Lo terhormat. 3 player udah stay by on position, Kyrie is coming. Menuju dari arah bus, sepertinya akan ada resetisasi di sini. Resetisasi terjadi oleh RRQ Hoshi juga. Sementara Onyx PH kali ini harus reset juga. Bahwa mereka sadar mereka belum punya Dlarsky. Dlarsky dari tadi farming, split push agar minion tetap berjalan. Ini dia yang terpenting. Minionnya benar-benar buka jalan agar tidak ada yang terjebak di depan sana nantinya. Finn bakal coba untuk mundur terlebih dahulu dan langsung balik lagi. Marky masih punya 1 buah benar-benar rematch. Wow. Kalau bisa kita bilang di sini Baloyski coba untuk mengundur, tapi sayang sekali I'm Offended yang gak berhasil membuat seorang Marky berhasil kabur dengan mirror image-nya. Dexter berhasil menyelamatkan nyawa dari seorang Marky. Tapi dari Onyx PH mereka nggak tinggal diam. Di depan sana support portal dikeluarkan, sekarang menjadi pilihan. Bahkan dengan satu bos karena belakang Fen akan menjadi salah satu makanan Kyrie. Ditumbang begitu saja. Tidak adanya seorang Ruby membuat mereka akan melakukan gating terhadap Lordnya. Mereka akan memaksakan team fight. Di depan sana ada R7, Bimo, Baloyski stay by on position, mencoba ditabrak Gaming. S7 telah membuka visionnya. Skylar dipaksa dan single eagle bersama dengan seorang Bimo, tapi Lord sudah diamankan. Damage diberikan terlalu besar. World manipulation menghasilkan di pojok jalan, tapi ternyata ini bisa mendapatkan 1 poin saja, Profesor. Dan ternyata 1 untuk 1, tapi Baloyski yang harus tumbang. Ingat kali ini Baloyski nggak boleh asal-asalan untuk menggunakan absorb damage-nya karena ada Bang Otot di sana, ada Esmeralda dan Kyrie sudah punya endless battle. Harus lebih berhati-hati untuk Physico karena kalau dia tadi untungnya di cover 3 hero. Kalau nggak ada cover untuk Physico, dia bakal langsung dimakan dengan pancir yang dimiliki oleh seorang Kyrie. Yes, karena Kyrie ini dengan pancernya dia bisa ke belakang dengan cukup mudah. Dan bahkan lihat Lord di arah top lane sana seperti akan coba ditumbangi, dan Kyrie menjadi satu-satunya dari top 3 players gold dari tim Onyx PH. Kyrie cukup unggul, Skylar tapi menyusul, dan ingat ini tidak berbeda jauh. Kalau 1 kali momentum saja Onyx PH all off, bakal dibalikin keadaannya. Bimo coba untuk ditarik begitu saja. Bang Pipin sudah mengeluarkan ultimate-nya kali ini, harus lebih berhati-hati lagi. Setup dari Marky masih belum mendapatkan 1 blazing duet momentumnya. Langsung saja blazing duet di pop up begitu saja, mengincar ke arah belakang. Ultimate juga sudah digunakan dan ternyata dia tertinggal. Skylar tertinggal di arah belakang, terpick off sendirian, dan hanya ada 4 member dari RRQ Hoshi sekarang. Apa yang akan mereka lakukan, Ranger Mas? Mereka tertabrak Gaming. Kali ini tim Onyx PH mereka tidak bisa lagi untuk menabrak dari top lane karena 1 momentumnya ada di arah mid lane, Profesor. Mereka mengamankan 1 buat turret terlebih dahulu. Para pemain dari tim Onyx PH benar-benar bermain dengan objektif. Dia melihat adanya seorang Ruby, dia gak peduli, Profesor, karena top skillnya masih bisa ditahan. Sedangkan Marky mau coba untuk dapetin 1 buah inhibitor turret. Bahkan di dekat cepat sana ada 1 buah Bimo di depan dengan Conciliate, tapi ternyata didapatkan dengan cukup mudah. Bakal ada Polestar buka arah belakang, Baloyski akan menjadi pilihan, bahkan Albert dapat 1.2 hilang. Dlarsky akan menjadi pilihan ketiga. 3 orang hilang dan 1 lagi. Kyrie dikejar habis-habisan. Bang Otot di depan sana, kamu belikan seorang Bimo dan 4. Ini bencana untuk tim Onyx PH. Dan Kyrie masih mau coba untuk membersihkan wave minion secepat mungkin. Lihat dia dikejar sama R7 untuk buying time saja. 20 detik tanpa ada teman-temannya. Onyx PH bakal dibalikan keadaannya. Mungkin kali ini Skylar juga mengambil 1 opportunity ke arah purple buff. Dan Physico akan secepat mungkin mengambil 1 buah objektif ke arah mid lane. Namun sepertinya tidak cukup karena Dlarsky dan Baloyski akan hidup sesaat lagi. Tuan muda Albert di arah bottom lane juga meng-cutting 1 buah wave. Membuat turret akan menjadi 1 buah hadiah untuk tim RRQ Hoshi. Physico kali ini bermain dengan luar biasa, posisinya dan juga assist yang dia miliki selalu benar-benar on point. Dan Marky lagi-lagi Marky membuat sedikit gerakan yang unnecessary move, Profesor KB. Unnecessary move. Unnecessary move ya. Iya, karena balik lagi Marky ini nggak boleh asal-asalan untuk masuk, apalagi kalau dia tertangkap. Lihat bagaimana tadi kita dari replaynya itu dia blazing duet ke dalam, dan Albert dia punya Trestless.
Jadi dia tentu bakal kebeset sama pedangnya Yusun Shin. Bukan hanya kebeset, basic attack nyala, Nah. tidak ada sama sekali Wind of Nature, udah dikejar abis-abisan. Dan bahkan lihat di sini tim Anarchy OC, Pipin sudah memberikan tahta untuk retreat. Konsel telah dibuka, udah bakal ada Bimo di depan sana, mencoba di-cutting dari rotasinya, tapi lihat Albert di belakang sekali jauh dari kawanannya. VYN lagi-lagi berada di garis depan dan ini Kairinya masih menjadi seorang ninja Hattori. Tidak menggunakan Hayabusa, tapi jurus mengumpatnya bagaikan tuyul di malam hari. Mendaki gunung, lewati lembah ya? Mendaki gunung, lewati lembah. Kamuflasenya bahaya banget, Profesor. Dari tadi dia memanfaatkan rumput ya kan. Karena jangan bayangkan bahwa rumput itu tenang. Ternyata ketika bergoyang langsung ada ancaman. Namun ternyata Finn juga terancam barusan. Karena tiba-tiba Baloyski juga hadir di belakangnya. Dan ingat, yang paling bahaya adalah Baloyski. Dari tadi dia targetingnya kemana? Ke Skylar. Dan bahkan Skylar sampai bikin satu Rose Gold Meteor. Item yang sangat dibutuhkan Skylar untuk saat ini, untuk bisa menahan sebuah damage yang diberikan, ditambah lifesteal-nya yang akan bisa membuat dia hidup tetap bertahan di saat teamfight. Lihat, Skylar, Albert bahkan berjauhan, tidak bisa ada yang mendekat sama sekali. Sedangkan di arah bottom lane, R7 masih coba melakukan one by one situation. Lord sudah mulai dicolek, Kairi Skylar depan sana, Baloyski lihat yang bisa diberikan, dan ada Pipin dan sepertinya tidak akan deal all in. Lihat I'm Offender telah dilakukan tapi nggak berhasil mendapatkan siapapun. Bimo di depan sana mencoba dikati rotasinya oleh R7. Bimo tertangkap dan masih ada Kaiding Wen Q. Ade abang langsung dijemput begitu saja oleh Baloyski. Dan ini bakal jadi Lord ke arah bottom lane karena tadi sudah sempat dihancurkan bottom inhibitor turret dari teman-teman RRQ Hoshi. Kairi selama dari Lord pertama sampai Lord kedua dia belum ditumbangkan. Ini bisa jadi ancaman karena dia belum fall off. Belum menit ke-18, ke-17 pun belum. Dan ini bisa jadi ancaman. Kenapa? Karena Marky harusnya udah lebih berhati-hati sekarang. Dia udah punya brute force. Yes, bukan hanya itu aja. Lihat dari tim Anarchy OC memilih untuk melakukan satu buah defensif terhadap Bubble terhormat. Ada Bimo di depan sana. Bimo sudah tidak ada pelika rasa force, bakal coba dihindari begitu saja. Masih ada satu gerobak. Albert memilih untuk mendapatkan satu buah gerobaknya untuk melakukan defense di arah tengah. Ada Volley Starmur, ada recover, ditembak dari seorang Marky yang dimana dibentikan pergerakannya, tapi belum ada Blazing Duel. Ball manipulasi telah dibuka, menuju ke arah tengah. Pipet, I'm Offender-nya berhasil menetralisir tim Fajar tengah. Dan tidak ada korban jiwa sama sekali, tapi Volley Starmur masih digunakan. Baloyski dalam ancaman, dan Baloyski harus terpick off di arah depan walaupun dia punya Oracle. Di sisi lain Albob langsung 1v1 situation, tapi Marky dia ditumbangkan oleh tuan muda Albert. Terhilang dua begitu saja dari Onyx PH. Langsung menuju ke arah mid lane. Ini dia raja dari segala raja. Raja comeback kah dari Anarchy OC? Anarchy OC mengamuk. Lihat kali ini raja dari segala raja mencoba untuk mendapatkan satu buah inhibitor turret di arah tengah. Albert bakal bisa memberikan sedikit pesonanya di depan sana, tapi ingat masih ada carry, masih ada retribution, dan sepertinya belum cukup waktunya untuk mendapatkan satu buah inhibitor turret. Tapi at least wave yang dimiliki di arah mid lane udah di clear, Profesor. Wah, ini gak boleh asal-asalan dari Baloyski. Ingat kamu punya absorb. Nah itu R7 adalah penghisap absorb untuk game kali dengan Esmeralda. Dari tadi dia benar-benar menghentikan pergerakan dari teman-teman Onyx PH. Dan belum ada lagi yang bisa menumbangkan R7 karena dia KDA-nya lihat 205. Oke, Albert itulah Profesor kenapa walaupun aku player Cloud, ketika di late game Cloud versus ISS, aku tetap megang ISS. Butuh WON emang ya. Bahkan tadi udah punya brute force Nggak bisa. tetap gak bisa. Gak bisa, satu sih, aku brute force itu kan nambah moving speed. Kalau misalnya mau setidaknya nahan sedikit dari tuan muda Albert, damage-nya, dia pakai anti kuiras. At least masih ketahan sedikit aja. Oke. Tapi nggak bisa sustain juga. Kalau basicnya semua masuk ya bocor-bocor juga, Profesor. Juga emang, Iya. emang. Mau gak mau harus dihindari hal tersebut. Dan ini battle mirror image-nya gila sih. Ini kitingnya ngeri banget loh. Jangan sampai nanti source skill-nya bakal keluar, tapi R7 sendirian di depan. Apakah bakal langsung di all in? Enggak, kayaknya hanya melakukan clearing wave minion saja. Volley Starmur sudah digunakan dan R7 bakal disengage. Finn, dia udah punya flicker lagi harusnya kali ini. Apakah bakal dimanfaatkan untuk menangkap ke arah Marky? Marky dalam ancaman, tapi ternyata itu hanya tarik ulur lagi. Tidak mau terlalu dive in, tidak terlalu masuk ke arah belakang. Karena tim Anarchy OC, mereka tadinya berada di posisi yang sangat-sangat tidak diuntungkan. Tapi lihat sekarang, Anarchy OC setidaknya masih bisa nafas. Leaning phase-nya mereka udah mulai bersih dan rapi kembali. Bahkan para pemain dari tim Onyx PH ada di depan sana. Jangan sampai terperangkap, Mountain Shock telah dibuka. Dari Pipin gak bisa mendapatkan siapapun. R7 coba memberikan Baloyski, dan lagi-lagi seperti kata Profesor KB, Baloyski, remember, absorb damage yang bakal diisa oleh R7.
Tapi Kairi dengan cukup tenang, dia tidak mau terlalu terburu-buru, memainkan punchernya, dan bahkan Marky langsung coba ke arah satu buah si Albert untuk one by one situation oleh siapapun itu. Ingat, ada 2 lifesteal dari Albert, ada Demon Hunter Sword, ada Endless Battle. Dan kali ini bakal di counter sama satu itemnya, itu adalah si Halbert, yang mana nantinya akan memberikan tekanan dengan life drain effect 50%. Tidak akan ada regen HP untuk siapapun yang terkena hit dari seorang Cloud. Dan kali ini Lord yang ketiga akan jadi penentuan siapa kira-kira yang akan mendapatkannya. Mountain Shocker dibuka, informasi telah diberikan dan bahkan connect ke arah Baloyski dan Bimo. Terkena poking damage yang cukup tinggi dari satu Mountain Shocker saja. Blade of Despair membuktikan bahwa dealing damage-nya cukup tinggi di sini, dan Marky dia harus ingat bahwa Cloud butuh stuck sebelum dia nanti akan memberikan dealing damage. Tapi sepatunya, sepatu polos Belum jadi. Belum jadi Profesor. apa dia tukar tadi ya? Tadi jual dulu. Tough boots. Oke, konsel telah diberikan, informasi diberikan, Baloyski depan sana. Tapi Bimo juga udah memberikan konsel. Psycho akan menjadi pilihan dari Kairi. Diganggu sama Pendat, ada Skyla juga mengcover pergerakan dari seorang Kairi, dan Kairi tertangkap. Immortality pecah dan Kairi patah. Wizard Rajan kali ini ternyata nggak bisa menyelamatkan jiwa dan raganya bahkan di sisi lain. Dan seorang Skyla harus hilang. Bimo masih punya Immortality di sisi sebelah sana. Dari seorang Psycho dikejar habis-habisan oleh seorang Marky. Double kill, lagi fall triple kill. Albert mencoba untuk bertahan. Dan bahkan Albert masih tershutdown kali ini. Ini bencana. 2 player tersisa dari Dlar. Masih ada Immortality, masih bisa hidup kembali. Tapi Marky udah punya si Albert, mencoba untuk memberikan sedikit pesona, dan tapi Marky di sana terlalu sakit. Damage apa yang diberikan? Mega kill from Bang Otas, looking for wipe out. Dlar hanya bisa memberikan sedikit waktu untuk pulang, Profesor. Dan ternyata tersisa 3 member saja, R7 Finn dan juga Dlarski yang masih stay alive di Land of Dawn. Kali ini lihat Onyx PH benar-benar dalam tekanan. Ingat, ada Lancelot, artinya akan ada Fall Off di atas menit ke-17. Dan Wind of Nature kali ini sudah diamankan oleh Tuan Muda Albert. Apakah akan ada sebuah aksi lagi untuk menghindari Blazing Duet daripada seorang Marky? Karena ketika 1v1 situation tadi, Dlarski dia benar-benar nahan semua dealing damage dari Tuan Muda Albert. Enggak, tapi tadi tuh masalahnya satu, Profesor. Ledakannya. Mereka tuh berkumpul di gang dari jungle tim Onyx PH. Lihat, mencoba di commit. Finn menjadi pilihan, sekali ke arah belakang. Skylar mencoba untuk cover, tapi ternyata tidak bisa. Skylar habis saja tertangkap. Tidak ada pimpin depan sana. Psycho, Dlar masih mau lebih. Mountain Shocker telah dibuka. Polista berikan cepat, dan Kairi melakukan flanking dari bottom lane. Lihat, disiplinitas dari tim Ararki dengan laningnya membuat Ararki unggul di arah top lane. Benar banget, dan kali ini apakah bakal coba untuk mengamankan momentum 45 detik tanpa adanya Finn? Kali ini apakah Onyx PH akan memaksa untuk mengambil Lord yang ketiga? Tapi Marky di sisi lain, dia masih ada di arah top lane. Ingat, Filipin itu yang paling suka tarik ulur di Lord. Namun kali ini dengan kehadiran dari Dlarski, Dlarski-nya udah ultimate dan bahkan tersisa 30.000. Apakah bakal dikontes? Sepertinya tidak. Lord ketiga seperti akan diamankan oleh teman-teman dari Onyx PH, tapi akan ada Mountain Shocker? Enggak juga. Oh my god, dia bermain dengan cukup aman. Arkeosi, mereka masih butuh Pipin untuk membuka vision depan sana. Tidak mau memaksakan keadaan karena ini udah di atas 20 menit, Profesor. Benar. Satu pun tertumbang ketika Lord didapatkan bakal bisa membalikan keadaan. Yes. Arkeosi, kita tahu mereka kuat dalam segi defensif, high ground, dan ini adalah saatnya mereka menunjukkan gigi mereka. Yang baru punya Immortal dari 10 pemain baru ada 4 di sini. Marky, Bimo, Finn dan juga Skylar. Ingat, tidak ada Immortal di atas menit 20. Kamu kalau satu kali tumbang lama banget, kayak nungguin dia putus sama pacarnya. Ini bakal jadi PR kalau seandainya ternyata Onyx PH akan memaksimalkan potensi Lord yang ketiga. Mountain Shocker sudah dibuka, kali ini Ararki Hoshi. Apa yang bakal mereka lakukan? Set up movement terlebih dahulu Dlar. Apakah dia bakal langsung loncat? Dan lihat udah ada Bimo juga dengan injektornya. Siapa yang bakal dia tuju? Belum ada target operasi, dan Kairi akan berfokus sama mid lane turretnya saja. Oke, Albert mencoba untuk melakukan defensif di arah bottom lane. Ada Albert di sana, masih berhasil hilang. Ada Cold Seal, Bimo ditahan. PYN benar-benar memberikan sedikit defensif, dan pakai lihat Ararki Hoshi, defensif high ground system yang mereka buat benar-benar luar biasa bagus. I'm of Vendetta dapatkan ejector ke arah belakang, dan Mortal berhasil memberikan permainan dari tim Onyx PH, harus mundur. Gak berani. Mountain Shocker dibuka seorang Albert Tuan Muda. Akankah ini memaksa tim fight? Tapi R7 hanya memancing. Ini R7 akan menjadi satu buah sound call yang penting, Profesor.
Dan run of game dipasang ke arah belakang. Sekali punya Immortality planting duet. Kairi, lihat yang dilakukannya Winter Trajan gak bisa menyelamatkan harinya. Bahkan para pemain dari tim Onyx Peaches harus mendapatkan satu hilang, 2 Lucky for triple kill. Tuan muda Albert masih mau lebih di arah tengah sana. Albert berada di garis depan, seorang diri tadi menemani. Dan lihat Winter Trajan gak save the day. Ini bencana untuk Onyx Peaches. Hanya tersisa Marky dan juga Bimo. Apa yang akan mereka lakukan? Kali ini Marky udah mulai ketahuan, akan dikejar begitu saja dan Bimo juga tumbang di bottom lane. R7 tidak membiarkan Bimo untuk pulang. Injektor digunakan dan Marky harus tumbang. RRQ Hoshi melakukan comeback 1-0. Raja dari segala raja, what a epic comeback from RRQ Hoshi. Gila. Disiplinitas, totalitas, dan juga ini teamwork yang luar biasa. Tuan muda Albert menunjukkan taringnya. Dia berada di garis depan.